Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu sama Mas di kesempatan pagi hari ini. Pagi, nggak tahu nih buat tayang siang nanti ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini disertai dengan suara kokok ayam kukruyuk ya kan. Pagi-pagi ini demi kalian loh. Pulang belanja, pulang prepare, ini mau berangkat kerja, syuting dulu demi kalian. Kalau Mas Tulus pakai baju ini, berarti sudah on the way buat bekerja. Hahaha. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini di ke-11 Desember 2021 di awal-awal bulan. Alhamdulillah pagi ini cerah banget. Mudah-mudahan nggak hujan ya teman-teman. Doain ya biar hari ini tuh Mas Tulus nyanyinya lancar, terus sawerannya melimpah, bisa buat tambahan besok beli kue buat sedekah almarhum ibunya Mas Tulus yang kedua tahun. Haul 2 tahun besok ya teman-teman. Oh iya, sekali lagi teman-teman yang mau hadir minta konfirmasinya dengan WhatsApp Mas Tulus. Teman-teman subscriber yang di sekitar Jabodetabek mungkin pengen hadir ke pasar Minggu buat besok menghadiri haul mamanya Mas Tulus yang kedua tahun, boleh saja, tapi konfirmasi dulu ya, WhatsApp ke Mas Tulus dulu ya, biar Mas Tulus siapkan tempatnya atau setidaknya biar dibagi berkatnya gitu loh maksudnya. Oke, yang mau datang sangat dipersilahkan, boleh. Mbak Nisma insya Allah katanya datang. Mama Ita biasanya datang tapi belum ada konfirmasi juga. Ya mudah-mudahan besok bisa ngerapat semuanya, silaturahmi. Mas Taufik juga besok sengaja ngambil libur katanya buat bisa datang ke sini buat bantu-bantu ngangkutin nasi. Nggak gitu juga kali ya. Jadi besok yang mau datang ke sini sangat-sangat diperbolehkan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk kalian semuanya para subscriber Big Tulus Official dari dalam sampai luar negeri tanpa terkecuali, dari seluruh dunia khususnya yang selalu menyimak video-video terbaru dari Mas Tulus. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa dipencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, jangan lupa di like, kemudian di-share apabila penting. Dan insya Allah channel ini bisa besar nanti, amin. Dan minta supportnya dengan tidak men-skip iklan ya teman-teman. Saya kan hanya meminta kalau bisa jangan skip iklan, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Banyak yang bilang kebanyakan ngomong makanya saya skip, biar di skip aja nggak apa-apa. Kan saya cuma minta tolong jangan di skip. Kalau nggak mau skip ya nggak apa-apa, mau di skip nggak apa-apa, berarti jenengan memang tidak mau nolong, istilahnya begitu. Nggak apa-apa, nggak masalah, kan saya minta tolong, terserah orang mau nolong atau tidak, intinya di situ ya. Untuk kata-katanya, bahasa-bahasanya yang sangat-sangat baik, saya doakan semoga feedbacknya kembali ke siapa yang mendoakan. Doa baik, doa buruk saya serahkan kepada Allah. Siapapun kalian yang berkomentar di kolom komentar saya, komentarnya baik atau buruk, sekali lagi Mas Tulus niatkan saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua akan kembali ke yang mengucapkan. Setidaknya kita doakan yang baik-baik saja, semoga sehat, panjang umur, murah rezeki ya. Selebihnya kalau ada doa buruk juga ya saya serahkan sama Allah. Ketika Allah kembalikan ke jenengan, ya itu haknya Gusti Allah juga ya. Terima kasih banyak ya untuk partisipasinya, semangatnya, kata-katanya luar binasa. Dan alhamdulillah teman-teman untuk yang kirim mukena sampai detik ini juga belum ada kabar lagi. Soalnya kan beliau hanya minta minta alamat rumah, terus katanya mau kirim mukena, jadi belum ada kabar juga. Maksudnya belum ada konfirmasi lagi. Selanjutnya kalau beliaunya itu akan mengirimkan berapa jumlahnya, Mas Tulus nggak tahu. Jadi ternyata ada hamba Allah juga yang akan membantu. Bertanya kemarin kisaran lampunya itu teman-teman, saya pengen kasih tahu juga di sini, saya jelaskan supaya lebih gamblang ya. Lampu yang dibutuhkan di Cianjur itu kurang lebih 10 lampu untuk masjid. Kemudian Al-Qur'annya dibutuhkan 100 buah Al-Qur'an lagi. Dan juga untuk mukenanya untuk di Garut nanti dibutuhkan sekitar 20 mukena. Dan kisaran harganya ya seperti biasa, kalau Al-Qur'an 35.000. Kemudian untuk lampu itu 150.000 untuk yang 90 watt yang gede. Atau Philips juga ada sekitar 90 sampai 100 ribuan. Jadi Mas Tulus bulatkan di 150 ribuan, kurang lebih segitulah harganya. Sekitar 125-an. Kenapa Mas Tulus lebihkan di antara 125 menjadi 150 atau selanjutnya? Karena nanti ada ongkos kirimnya kan, dikirimkan ke daerah Cianjur itu, dan jumlahnya nggak sedikit. Jadi biasanya kemakam sama volume. Karena kalau jumlahnya besar itu biasanya kalau pihak pengiriman akan mengenakan volume, jadi ongkosnya biasanya lebih ekstra. Dilarikannya ke kargo, bukan ke kurir seperti biasa gitu ya. Jadi untuk mukena juga 150 ribuan. Aku tanya sama Mbak Novi yang di Jogja, perkiraan harga mukena 150 ribuan yang bagus ya, yang sudah standar untuk ditaruh di masjid. Intinya di situ konfirmasinya yang sudah Mas Tulus berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saudara-saudara yang masih mau bantu, monggo, enggak juga enggak apa-apa ya. Sekali lagi ini karena ada yang nanya,
sekali lagi untuk hamba Allah yang nanya, kalau yang tidak suka dengan sedekah-sedekah yang Mas Tulus buka, silahkan. Karena Mas Tulus yang buka sekarang hanyalah untuk sedekah nasi box yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman bantu yuk, karena saldo untuk sedekah nasi box di akhir bulan ini masih tipis sekali. Teman-teman masih sangat mesti tunggu. Untuk yang mau bantu sedekah nasi box, silahkan klik kolom deskripsi. Minimal satu nasi box harganya Rp12.000, maksimal terserah kalian, unlimited terserah. Terima kasih buat hamba Allah yang tadi pagi juga sudah transfer bantu untuk sedekah bumi. Matur sembah nuwun nggih Mbak, Gusti Allah sing nukar. Kemarin juga ada bantu untuk sedekah bumi, semoga Gusti Allah yang balas kebaikannya dan Allah kabul segala hajatnya, amin. Terima kasih banyak yang sudah sedekah, tukar dengan kesehatan, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan rezeki yang lebih melimpah, ditukar dengan sesuatu yang lebih berkah lagi sama Allah SWT, amin. Mas Tulus ucapkan juga terima kasih banyak buat kalian yang selalu mensupport terus dengan kondisi yang ya semakin kesini. Aku agak sedih guys karena update AdSense-ku kayaknya bulan ini turun drastis dari sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi setiap tanggal 10 itu biasanya AdSense yang harus saya cairkan di tanggal 21 itu sudah turun. Tetapi bulan ini aduh drastis parah guys. Dinikmati aja ya, karena terkadang gini teman-teman, viewersnya banyak, semakin kesini viewersnya semakin banyak, tapi kebanyakan mungkin yang skip iklan kali ya, gara-gara Mas Tulus banyak ngomong kali ya, atau gara-gara memang Mas Tulus kurang disukai sama kalian sehingga kalian agak sedikit gitu. Gak apa-apa. Jadi Gusti Allah ngasih rezeki, kadang-kadang Allah ngasihnya banyak, kadang sedikit, kadang lebih, kadang kurang. Ya namanya Allah. Allah itu maha kuasa. Allah sudah memberikan kita, mencukupkan kebutuhan kita sesuai dengan yang Allah cukup. Allah tahu, Allah tuh maha tahu. Jadi sengaja dikasih rezeki segini biar begini, katanya gitu ya. Terima kasih banyak orang baik selalu mensupport Mas Tulus. Sudah lewat 7 menit, kita langsung lari ke topik pembahasan hari ini ya. Mas Tulus banyak yang penasaran. Kemarin ada yang sampai DM, sampai telepon berkali-kali, Mas saya pengen banget mimpi Mas Tulus yang soal air itu dibahas di sini. Jadi aku sempat keceplosan di video kemarin sama si subscriber ini mengatakan kalau aku tuh mimpi sampai ngompol, dan itu tuh terjadi sampai hari ini, tadi malam. Tadi malam itu hari yang ke-7 teman-teman, hari ke-7 di mana saya Astagfirullahaladzim, ngerti maksudnya, bukannya cepet-cepet ya Rek, Masya Allah. Jadi hari ini tuh hari ke-7 di mana Mas Tulus mimpi kayak direndemin air terus. Dan ada yang ngeyel banget, ayo Mas Tulus angkat Mas Tulus. Kenapa seperti itu? Karena ternyata subscriberku banyak yang mimpi hal yang sama. Aku kaget di situ. Ada sekitar hampir 6 orang yang mengatakan mimpi yang sama. Mengatakan mimpi ke Mas Tulus kalau mimpinya itu sama, dikelilingin sama air yang Oke, airnya tidak banyak, airnya tidak berjumlah cukup besar, tetapi air itu membuat kita tuh jadi keenakan tidur malahan. Jadi sampai, kalau aku jujur, aku sampai yang ngompol sih kemarin sama tadi malam. Makanya aku bangun pagi-pagi, astagfirullahaladzim. Untuk Mas Wardinya belum bangun. Kemarin Mas bukan ngompol, tapi kayak berasa ya namanya di air kan enak dingin, terus kayak pengen kencing rasanya gitu loh. Aku ngomong apa adanya teman-teman ya, diketawain juga nggak apa-apa. Kemarin tuh sedikit kayak bukan ngompol semua, tapi kayak iya sadar tidur gue itu mimpi, langsung lari ke belakang ngepel. Terus tadi pagi juga sama. Untungnya tadi pagi itu hanya kayak yang udah pengen kencing. Kebangun sendiri, jadi nggak, ya cuman sedikit doang gitu loh, bukan ngompol yang basah banget, enggak, alhamdulillah. Nah itu terjadi 7 hari berturut-turut, dan hari ini tuh hari ke-7. Dan kemarin ada Mas Taufik di sini, aku juga ada cerita sama Mas Taufik, saksinya Mas Taufik. Nah terus ternyata di antara teman-teman subscriberku itu ada sekitar 6, antara 5 sampai 6 orang atau 7 ya, yang WhatsApp itu menceritakan hal yang sama. Mimpinya selalu berhubungan dengan air. Mimpi berenang, mimpi di rumahnya ada air. Kalau aku, detailku adalah begini, aku mimpi perasaanku di rumahku ini air semua guys, sampai ke luar sana. Saking udah nggak ada tempat buat tidur karena sudah ngantuk, aku perasaanku itu kayak aku ya udahlah tidur aja lah. Mau gimana lagi gitu loh, kondisinya kita udah sangat ngantuk, sedangkan di kanan kiri kita tuh air. Alhamdulillahnya adalah di mimpi aku itu, aku tidak melihat air yang bergejolak besar banget, enggak. Tapi airnya tenang aja, airnya tenang gitu. Airnya meluap ke sini, tapi tidak kencang arusnya, tapi pelan. Cuman air santai, kayak berasa mungkin di kolam renang kali ya teman-teman. Jadi kayak gitu rasanya. Lalu ada beberapa poin yang pengen aku tegaskan di sini. Jadi di antara air itu aku melihat kayak semacam kembang. Mungkin teman-teman pernah lihat kembang Kamboja. Kembang Kamboja yang warnanya putih-putih kekuning-kuningan itu, kalau yang di Bali kan banyak ya. Saudara-saudaraku di Bali pasti tahu. Jadi kayak bunga Kamboja, pohon Kamboja itu kan ada kembangnya ya. Aku melihat banyak
banyak kembang kamboja di sekitar air yang menggenangi aku, dan itu tuh 7 hari berturut-turut sama. Cuman bedanya adalah 2 hari belakangan aku sampai bahasa kasar tuh kayak ngecerit gitu loh, kayak ngompol sedikit, tapi nggak ngompol gede banget nggak. Cuma selama 7 hari berturut-turut sama, aku melihat kayak ada, dan anehnya itu ada Mas Wardi, juga di sini. Dan itu tuh sebelum Mas Wardi di sini aku udah tanggal berapa tuh, kayak tanggal 6 pokoknya kurang, ya tak itu hitung dino pas, soalnya dino minggu pas hari Minggu, karena kan kemarin Mas Tulus kerja kan hari Minggu itu, Mas Tulus nyanyi kan. Jadi di situ yang Mas Tulus inget, karena capek atau karena apa sih aku nggak tahu. Cuman yang mengejutkan adalah yaitu tadi ada kembang kamboja yang ya banyak gitu loh. Perasaanku rumahku nggak ada kembang kamboja, tapi ada bunga kambojanya, dan itu tuh baunya ya bau ciri khasnya Kamboja kan, tahu kan wanginya, dan itu tuh wanginya enak banget. Menurut aku tuh kayak jadi nyaman yang ya alhamdulillah tuh di mimpiku itu aku tidak melihat kalau airnya tuh keras banget atau airnya tuh kenceng, arusnya besar, tidak, tapi arusnya itu tenang sekali. Kemudian ada kembang kamboja tadi dan wanginya itu luar biasa, terus bikin nyaman, bikin enak, akhirnya bisa tidur aku meskipun berendam dengan air. Menurutku begitu ya, di mimpiku tuh seperti itu. Secara perlahan aku tadi pagi-pagi tuh setelah ngepel, sudah mandi, habis duha, aku nanya sama salah satu temanku. Biasa, kalau informasi soal cuaca itu larinya aku pasti ke Trondol. Jadi gimana ya, seneng aja gitu aku komunikasi sama dia itu, karena dia itu kocak kadang-kadang menyampaikannya. Dan Trondol mengatakan kalau aduh, aku sih agak merinding juga, karena kemungkinan katanya nggak sama narik lebon banyu kan, bahasanya begitu. Kenapa begitu, Nduk? Kataku kan gitu, karena di beberapa tempat sekarang lagi ada yang nggak tanpa hujan tapi kena banyu, Le. Nah, aku pengen titip pesan juga buat kalian semua, karena ya dipercaya tidak nggak masalah ya. Cuman si Cerondol itu mengatakan kalau beberapa tempat yang mendekati dengan yang dekat dengan laut, dengan danau, dengan apa itu, dengan setu, dengan waduk dan lain sebagainya, konon katanya tanpa hujan pun debit air akan tinggi sekali. Khususnya sih air laut ya, yang Condol sampaikan sih segoro. Dia nggak bisa ngomong laut karena dia nggak ngerti laut. Segoro, jadi segoro itu banyune iso luber luber mlebu ning omahmu. Sekarang aku jelaskan lagi. Sedangkan kan rumah Kang Tulus iki, rumah Lek Tulus iki kan adoh to, Nduk. Jauh dari laut tak gituin. Pasar Minggu ini kan sangat jauh dari laut, tapi kan kok cedek karo kali. Agak bertanya-tanya sih dengan omongannya si Trondol, karena seumur-umur kami belum pernah ngerasain kayak banjir yang gara-gara kiriman dari laut. Tapi kalau misalnya di puncak atau di Bogor itu airnya terlalu tinggi ya, Katulampa kalau nggak salah ya teman-teman, maaf kalau salah tolong klarifikasi. Menurut aku tuh kayak di Katulampa tinggi, terus kami hanya gerimis aja, tapi kita bisa banjir juga karena air kiriman dari Bogor tadi itu bisa. Tapi kalau air yang rob dari laut juga agak sedikit nggak mungkin sih kayaknya ya kalau air laut. Cuman kalau air laut yang dari Priuk atau dari Jakarta Utara sampai ke Pasar Minggu, wah ini sudah pertanda bahaya guys. Pertanda bahaya, sangat bahaya ini. Karena ya oke, rob kalau nyampe ke Pasar Minggu ya itu mengerikan sekali loh. Karena jauh banget. Kami dari Jakarta Utara tuh jauh sekali. Bisa 2 jam perjalanan lah dari sini untuk sampai ke Jakarta Utara itu. Jadi kayak si Cerondol itu menyampaikannya ya begitu. Air laut, intinya bukan karena hujan yang besar. Jadi beberapa tempat Cerondol menyampaikan timur, tengah, Jawa Barat. Jawa Barat juga ada. Oh iya, Eyang mau putih punya pesen loh buat orang-orang Jawa Barat. Apa sih namanya ya? Suruh bikin ketan ya guys. Nanti kita bahas aja ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya aja ya, biar enak ya. Jadi yang mau putih itu pesan sama masyarakat Pajajaran, khususnya orang-orang Sunda, untuk masak ketan putih dicampur sama ketan hitam, dikasih kelapa gitu loh. Apa sih namanya aku nggak tahu. Nanti aku cari tahu lagi ya. Aku lupa soalnya penyampaiannya udah beberapa hari kemarin, tapi aku lupa nyampainnya. Ini baru ingat sekarang. Nah gitu. Nah kemudian beberapa tempat Cerondol juga menyampaikan kalau Jawa Tengah, Jawa Timur ini agak sedikit riskan bahaya, karena ada kemungkinan, aku bilang
banjir gede, Nduk. Enggak, Lek. Banjirnya nggak bahaya, enggak bahaya. Tapi banyune mlebu ning omah. Airnya masuk ke rumah. Kalau yang ngerti bahasa Jawa, maaf ya, aku sambil tak bahasakan Indonesia. Banyune mlebu ning omah, Lek. Orang ning sidik indik. Kalau si Trondol kan basicnya Jawa Timur, jadi bahasanya kayak bahasa Jawa Timur gitu. Nah, jadi kayak semacam apa ya? Ada kemungkinan gini, jadi istilahnya anggaplah begini. Trondol mengatakan kalau ada kemungkinan beberapa tempat ini tergenang air, tetapi bukan air dari maaf, bukan dari hujan, tapi air yang keluar dari laut, dari danau, dari waduk dan lain sebagainya. Dia mengatakannya seperti itu. Dari tempat-tempat penampungan air bisa jadi akan meluap sedikit airnya. Iya, wallahu alam ya, nggak ngerti maksudnya air dari mana, air rob kah atau banjir rob dan lain sebagainya, kurang tahu. Cuman si Trondol juga mengatakan hal seperti itu. Jadi ini patut kita waspadai juga ya. Alhamdulillahnya sih aku sempat nanya, Nduk, di mimpiku itu kan tapi airnya nggak kenceng, Nduk, airnya santai aja, wangi lagi baunya, ada kembangnya. Trondol menyampaikan sedikit tentang kembangnya. Trondol menyampaikan sedikit tentang bunga atau bau wanginya tadi. Justru bau wanginya itu bukan bau yang bagus. Jadi ada kemungkinan air yang masuk ke rumah kita itu adalah air yang mengandung sesuatu yang tidak bagus. Karena bau wangi, karena kata menurut Trondol ya, kalau menurut Trondol itu mimpi yang bagus justru bau wangi itu sebetulnya bau busuk, bau tidak enak. Cuma di dalam mimpi itu aku nyaman, aku ngerasa nyaman, baunya tuh wangi enak kalau menurutku. Cuma kalau menurut Trondol justru air yang akan masuk ke darat itu akan membawa sesuatu. Nah, ini yang bahayanya. Tidak terlalu berbahaya, tapi ini yang bahayanya. Ada kemungkinan mungkin ya maaf ya teman-teman, kalau misalnya dari laut kan mungkin, atau dari sungai dia bawa buaya, bawa ular, kan gitu, itu bahaya itu namanya. Jadi kayak semacam akan ada kemungkinan beberapa tempat di Indonesia yang mungkin dekat dengan pantai, dekat dengan waduk, dekat dengan sesuatu yang ini akan terkena banjir rob atau banjir yang berasal dari sumber air tadi. Entah itu laut, entah itu danau, entah itu situ dan lain sebagainya. Ada kemungkinan mereka meluap. Meskipun dengan curah hujan yang rendah, meskipun dengan tingkat curah hujannya tidak terlalu tinggi. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita waspadai, patut kita jadikan acuan untuk lebih hati-hati lagi supaya kita nggak terlalu parno juga sih dengan berita begini, kan pasti parno ya. Aku sih hanya bisa berdoa karena pandangan aku adalah, firasatku adalah sesuatunya nyaman, sesuatunya ini tidak keras, sesuatunya tidak bergelombang yang cukup keras. Jadi bisa dipastikan, nggak bisa dipastikan juga, maksudnya bisa aku simpulkan, maaf aku klarifikasi, bisa aku simpulkan kalau ini air ya tenang sedikit, lebih baik, tidak terlalu keras, tidak ada gelombang yang tinggi. Jadi posisinya adalah air yang seperti posisinya, air yang tidak bergejolak, air yang perlahan-lahan hanya ya masuk rumah. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku, ini kan hanya sebatas mimpi, kemudian aku sampaikan ke Trondol dan Trondol menjabarkan. Selebihnya jangan dipercaya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa. Tapi teman-teman yang mungkin tinggal di pinggir danau, di pinggir kali, di pinggir sungai, di pinggir pantai dan lain sebagainya, atau dekat dengan laut, harus hati-hati. Walaupun yang Mas Tulus rasakan sebuah ketenangan, Mas Tulus rasanya sih bukan sesuatu yang keras ya, sesuatu yang bahaya gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu yang ada dorongan keras, tapi setidaknya kan ini juga bahaya. Kalau misalnya kalian punya alat elektronik di bawah yang biasanya kena banjir rob tapi jenengan nggak angkat, nah itu juga bisa jadi bahaya. Jadi ya mudah-mudahan sih hal kecil yang Mas Tulus rasakan ini juga bermanfaat buat kalian, sehingga bisa jadi mitigasi mandiri juga buat kita yang mungkin tinggalnya di tempat-tempat yang Mas Tulus ceritakan sebelumnya. Jadi itu sih Mas Tulus rasain, dan jujur sih teman-teman, rasanya tidak menakutkan sama sekali. Jadi insya Allah ya, kesimpulanku sendiri secara pribadi ini feeling baik ya, aku aminkan aja. Insya Allah sih tidak terlalu berbahaya, meskipun ya mungkin ya tadi membawa sesuatu yang kurang bagus tadi, entah itu kuman, entah itu kotoran, entah itu sesuatu yang aneh-aneh. Intinya di situ harus lebih waspada. Jadi teman-teman yang ada kemungkinan kena banjir rob atau biasanya kena banjir rob harus lebih waspada, lebih hati-hati lagi. Barang-barang yang biasanya dibawa diangkutin ke atas. Terus teman-teman yang mungkin tinggal di pinggir laut, kalau misalnya biasanya lebih santai di luar, sekarang kalau memang mau santai diberesin dulu apa yang mau pergi diberesin dulu. Jadi supaya lebih waspada lagi. Intinya di situ. Video ini tidak untuk meramal sesuatu, tidak untuk mengklaim sesuatu, tetapi kita sama-sama belajar. Di video yang Mas Tulus tayangkan ini bisa jadi bahan mitigasi, bahan evaluasi kita untuk kalian-kalian yang mungkin merasakan hal tadi. Tapi kesimpulannya adalah aku sangat bersyukur dalam mimpiku itu aku merasakan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang tenang. Nggak gerada geruduk, nggak takut,
nggak ada rasa yang gimana-gimana. Jadi menurut aku kalau rasanya seperti itu, buat aku sih ini biasa aja. Insya Allah kesimpulannya baik-baik aja. Meskipun ya tetap namanya itu kan musibah ya. Musibah pasti tetap akan membuat kita sedikit merasa rugi, karena ya kalau nggak ada musibah aja lebih alhamdulillah. Cuman kalau memang harus ada, minta sama Allah dengan yang sekecil mungkin. Ya mudah-mudahan sih feelingku salah, amin. Mudah-mudahan firasatku salah, mudah-mudahan apa yang Cerondol sampaikan juga salah. Karena Cerondol itu memang terkadang yang berhubungan dengan air dia sangat-sangat manjur mulutnya. Kalau si Cerondol itu ketika menyampaikan air laut, air apa itu lebih top markotop sih dia. Hampir 98% yang disampaikan itu biasanya betul. Jadi harus lebih hati-hati ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin tinggal di pinggir Jakarta atau di pinggir laut dan lain sebagainya, harus lebih hati-hati mulai sekarang. Jadi ada kemungkinan airnya meluap. Bukan karena curah hujan tinggi loh justru, tapi memang airnya sedang meluap ya. Mudah-mudahan ini salah satu cara Allah untuk membersihkan diri kita, kampung kita, daerah kita dari sesuatu yang buruk. Simbol kalau Allah sedang mensucikan tempat, kemudian menyiram sesuatu, dibersihkan, dan untuk tujuan baik. Sekali lagi hanya seperti itu ya. Sekali lagi Mas Tulus minta mudah-mudahan feeling buruk yang Mas Tulus terima semoga tidak terjadi, dan semoga Allah cancel, Allah batalkan, Allah tangguhkan, dirubah menjadi sesuatu yang baik ya teman-teman ya. Orang-orang baik, terima kasih banyak. Mas Tulus harus berangkat kerja, harus nyanyi hari ini sampai jam 5 sore doang kerjanya. Jadi Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak. Ini sudah harus berangkat. Setelah syuting, Mas Tulus pesan taksi langsung jalan, langsung ciao ke lokasi. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus doakan mudah-mudahan yang sedang sakit cepat sembuh, yang belum memiliki rezeki melimpah semoga Allah limpahkan rezekinya, yang punya tanggungan hutang piutang semoga Allah lunaskan hutangnya, yang belum bekerja lekas bekerja, amin. Untuk yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah buat kita semua, dan semoga sekali lagi saya dan juga kalian semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita, amin amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Untuk yang punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar atau DM di @bigtulus_bp2. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.